semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang sering muncul di dunia fashion Indonesia, yaitu fenomena white label dan brand yang mengaku lokal. Padahal ternyata bukan ya. Menarik banget kan? Karena ini nyambung sama cara brand berkomunikasi dan bagaimana konsumen memahaminya. Jadi langsung aja kita ngobrol bareng narasumber kita, Nurul Aisyah. Yes. Untuk ngejawab pertanyaan seputar isu ini. Yuk kita mulai. Oke, akhir-akhir ini banyak brand fashion Indonesia yang ternyata white label. Menurut Nurul, fenomena ini sebenarnya kenapa terjadi? Kalau menurut aku sih pribadi ya, fenomena ini tuh muncul karena banyaknya brand yang ingin bergerak cepat atau memangkas waktu yang lebih cepat lah pokoknya buat masuk ke pasar. Produksi lokal kadang mahal dan memang yang pasti memakan waktu yang banyak. Sementara produk impor atau white label itu menjamin mereka udah siap pakai ya gitu. Banyak juga brand yang merasa bahwa dengan mengaku lokal itu bakal jadi diterima dengan mudah oleh masyarakat atau oleh konsumen. Jadi penyebab paling besarnya itu karena adalah soal efisiensi, biaya, dan strategi branding. Terus kalau menurut Indah, apakah praktik white label ini salah satu atau justru malah wajar dilakukan? Sebenarnya wajar asalkan brandnya transparan. Banyak perusahaan besar pun memakai OM atau white label. Yang jadi masalah adalah ketika brand mengaku buatan lokal, handmade, atau produk orisinal desain sendiri. Padahal tidak. Di situ terjadi misleading. Jadi bukan white labelnya yang salah, tapi cara komunikasinya. Setuju sih. Jadi menurut Nurul, apa dampak dari fenomena ini terhadap industri fashion lokal? Dampaknya itu pastinya campur-campur ya. Positifnya itu buat UMKM bisa mulai bisnis dengan lebih cepat tanpa modal produksi yang besar. Tapi negatifnya buat desainer lokal yang benar-benar membuat karya yang asli itu bisa jadi tersaingi dan tidak adil gitu buat mereka. Selain itu, konsumen juga jadi kurang percaya terhadap kata-kata lokal atau brand lokal yang pasti. Jadi industri bisa terasa lebih kurang sehat jika transparansi tidak dijaga. Terus kalau menurut Indah, bagaimana nih konsumen seharusnya bersikap menghadapi brand yang white label? Mungkin konsumen bisa lebih kritis ya, lihat detail produk, cek konsistensi brandnya, dan jangan segan bertanya. Kalau konsumen ini kan biasanya segan untuk bertanya ya. Tapi pada akhirnya yang penting adalah kejujuran. Dari si brandnya tadi. Iya, banyak konsumen sebenarnya kan tidak keberatan dengan produk impor sebenarnya. Mereka hanya ingin tidak dibohongi. Iya, betul. Jadi harusnya ada hubungan yang sehat antara brand dan pembeli. Gitu. Itu nomor satu sih. Jadi menurut Nurul, apa saran Nurul sih untuk brand fashion di Indonesia agar tidak terjebak dalam praktis yang tidak etis ini? Kalau menurut aku mulai dari yang paling bawah untuk menjaga kepercayaan itu yang pastinya transparansi sih. Jelaskan brand ini dengan jujur kayak gitu, apakah kalian kreator atau reseller premium atau memang mereka itu white label gitu, atau brand yang benar-benar memproduksi sendiri. Jadi posisi yang jelas akan membangun kepercayaan yang baik dan juga jangka waktu yang panjang pastinya. Dan kalau ingin naik kelas lebih itu perlahan investasi ke desain yang sendiri atau orisinal dan produk lokal kayak gitu. Terus yang terakhir, kalau menurut Indah, bagaimana sih peran desain komunikasi visual dalam masalah white label dan branding palsu ini? Mungkin desain komunikasi visual itu berperan sangat besar ya, punya peran yang sangat besar. Desain itu kan bukan cuma soal visual, tapi juga komunikasi yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan DKV mungkin yang tepat, brand bisa menyampaikan identitas dengan jelas tanpa manipulasi. Justru DKV bisa menjadi alat untuk membangun kepercayaan, bukan sekedar menutupi asal produk aja. Setuju sih. Terus itu
aja bahasan kita. Kayaknya aku dapat insightful yang banyak banget di hari ini dari obrolan kita. Kita jadi tahu kalau ternyata white label itu sebenarnya bukan masalah yang besar gitu. Selama brand itu transparan dan jujur pastinya kepada konsumennya. Semoga pembahasan ini bisa membuka perspektif baru tentang industri fashion dan pentingnya komunikasi yang etis. Oke, terima kasih. Oke, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa like dan share dan ambil manfaat dari diskusi ini untuk tugas dan wawasan kalian sendiri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.